Pada saat itu, dan pemirsa, kita langsung saja dengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Deklarasi Pemilu Damai berikut ini. Pegiat pemilu, Bapak Ibu sekalian, seluruh ketua KPU daerah, Bawaslu daerah, dan juga tim pemeriksa DKPP dari seluruh provinsi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024, baik dari DKPP, dari Bawaslu, dan dari KPU. Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan. Tapi sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi
Jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan, ada saksi dari partai-partai politik. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa, gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200% untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu kondusif, aman, dan damai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama. Untuk memberikan pesan bahwa ya, demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi silahkan. Kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas, keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersukacita, bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita. Untuk itu segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan, yang menghasilkan ide-ide, gagasan taktis, ide taktis, solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan PJ Gubernur DKI Jakarta. Mohon izin kami pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Mari kita sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.
Ya pemirsa, itu tadi pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dengan cara menekan tombol secara bersamaan dengan penyelenggara pemilu lainnya. Dan tadi beberapa hal yang disampaikan, diantaranya Presiden Joko Widodo menyampaikan informasi bahwa pemilu ini benar-benar ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan, ide taktis, solusi yang baik untuk kemajuan bangsa. Dan juga sempat diinformasikan bahwa kita ketahui beberapa waktu lalu, para baca pres ini telah melakukan makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo, dan ini menggambarkan bahwa betapa pemilu ini harus damai, dan kalau di atasan saja sudah damai, ini artinya juga untuk di bawah-bawah juga perlu untuk saling berdamai dalam kontestasi pemilu. Karena perbedaan gagasan, perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar, tetapi perlu diketahui bahwa pemilu harus bisa diselenggarakan dengan sedamai mungkin. Dan pemirsa, itu tadi kita sama-sama melihat bahwa penyelenggaraan Rakornas dari penyelenggara pemilu 2023 sudah dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan informasi tadi, dan pemirsa, kita juga sama-sama melihat bahwa pemilu ini merupakan ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan, ide taktis, solusi yang baik untuk kemajuan negara. Di mana acara ini juga sudah diselenggarakan sejak pagi tadi, dan kita sudah mendengarkan juga pidato yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara bersama-sama. Disampaikan juga bahwa pemilu ini akan diikuti oleh banyak pihak dan juga perlu dilakukan juga secara transparan dan terbuka, yang juga nantinya dalam setiap TPS ini juga akan dijaga oleh banyak sekali petugas-petugas di sana, dan juga ada dari berbagai fraksi juga, yang dimana ini memang merupakan kontestasi pesta demokrasi yang nantinya akan kita lakukan bersama-sama, di mana pemilu dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2023. Tadi kita juga sudah lihat bersama bagaimana jalannya pembukaan untuk Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023, di mana pemilu ini merupakan benar-benar ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan, ide taktis, solusi, dan lain sebagainya. Dan ini kita saksikan bersama detik-detik sebelum dibukanya Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023 dengan pemencatan tombol secara bersamaan dengan Presiden Joko Widodo. Dan di sini kita saksikan bersama, inilah sebagai tanda simbol resminya dibuka Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Mari kita Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki ya pemirsa, agenda besar untuk kemajuan dan itu negara tadi kita, untuk kemajuan bangsa. Dalam pemencatan tombol bersama resmi dibuka Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023, tadi juga dalam pembukaan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo yang juga tadi telah menyampaikan beberapa hal terkait jelang pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi yang harus dilaksanakan secara sukacita, secara perhatikan dengan secara sesama mengenai jalannya kontestasi pemilu 2024. Kita ketahui juga di sini sudah ada sebanyak 3 baca pres, bacawa pres yang juga telah melakukan makan siang bersama beberapa waktu lalu, yang dimana ini menunjukkan adanya kedamaian antara baca pres kita, yaitu dari Pak Ganjar Pranowo, lalu juga ada Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto yang telah melakukan makan bersama. Ini merupakan gambaran bahwa demokrasi atau pesta pemilu ini harus dijalankan secara damai, bukan hanya saja dari atasan, tapi yang di bawah-bawah juga perlu mencontohkan yang di atas untuk tetap terus dalam kondisi damai, meskipun ada perbedaan dalam gagasan dalam pemilu. Dan juga kita lihat bersama saat ini prosesi foto bersama yang dilakukan dalam pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023 yang juga dihadiri oleh pejabat-pejabat penyelenggara Pemilu 2023. Kita tadi juga sudah melihat ada
Ketua KPU yang juga hadir dalam pembukaan Rakornas penyelenggara pemilu 2023. Saat ini Presiden Joko Widodo juga tengah. Kita dengarkan kembali pidato dari Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas penyelenggara pemilu 2023. Dan pemirsa, itu tadi Breaking News TV One yang menghadirkan informasi pembukaan penyelenggaraan Rakornas penyelenggara pemilu 2023. Saya Yoda Gabriela, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.